Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi bagi Bapak Ibu semua. Nami Namo Entago. Yang kami hormati pejabat Gubernur Provinsi Papua Selatan yang diwakili oleh Asisten 2 Sekda Provinsi Papua Selatan Bapak Sunaryo, yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Komandan Korem 174 Amiti Waluga, yang kami hormati Komandan Lantamal 11 Merauke, Komandan Lanut JA Dimana Merauke, Komandan Kodim Merauke, Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Kapolres Merauke, Kapolsek Kota Merauke, para pejabat pimpinan OPD Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke, para kepala UPT Kementerian Kehutanan lingkup Provinsi Papua Selatan, Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, Ketua DPR Kabupaten Merauke dan anggota, Sekretaris MRP Provinsi Papua Selatan, Rektor Universitas Musamus, Direktur PT Dia, PT Medco Papua, PT IJS, PT Warna Mulia Sukses Sejati, Unit 1, 2, 3, dan Direktur PT ACP dan APF, Ketua dan anggota IPKI Papua Selatan, Ketua dan anggota kelompok KBR, para tokoh masyarakat dan aktivis pecinta alam dan lingkungan, serta hadirin yang berbahagia. Selamat datang pada acara penanaman pohon serentak di seluruh wilayah Indonesia. Izinkan saya Lesya Sihabawa membacakan susunan di pagi hari. Yang pertama, pembukaan telah kita lalui bersama. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, laporan pelaksanaan kegiatan penanaman serentak oleh Kepala Taman Nasional Wasur. Yang kelima, sambutan PJ Gubernur Papua Selatan diwakili Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Selanjutnya, arahan Menteri Kehutanan pelaksanaan penanaman serentak. Yang berikutnya, sapaan dari Menteri Kehutanan. Yang berikutnya, foto bersama, dan yang terakhir penutup. Kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi Bapak Ibu hadirin, silakan berdiri. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, Maha Besar Allah SWT dalam nama Yesus. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang terus menyertai kami dalam kekuatan Roh Kudus, yang terus memberikan kemampuan dan menyadarkan kami bahwa dalam perjalanan kami di atas dunia ciptaan, kami tidak sendiri melangkah, tetapi Engkau
dalam hadirat terus menuntun kami dalam perjalanan hidup. Hari ini di atas tanah pemberian Tuhan untuk orang-orang hari ini, di atas tanah Papua duduk semua umat Tuhan dalam rangka penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia. Kami diundang duduk bersama menghayati alam Tuhan yang telah menciptakan alam ini sempurna, tidak kurang sempurna, indah, tiada yang melebihi ciptaan. Tapi sering kelalaian, kesalahan, bahkan keserakahan, kami mencoba menggantikan yang Kau ciptakan dengan yang kami buat. Dan kami tahu akibatnya mahal. Kehidupan ke depan yang akan berkesinambungan seolah-olah terhambat karena kelalaian kami. Engkau menginginkan kami untuk hidup berdampingan dengan alam pemberian bumi, merawat, melestarikan, tetapi kami gagal akibat kesalahan. Mendahului segala sesuatu yang terjadi di saat ini, kami tunduk dan kami minta Tuhan, ampunilah kami, sucikan dan kuduskan kami, dan sadarkanlah kami betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam ini, supaya semua yang hidup di atasnya akan terjaga dan besar. Bersama dengan kegiatan di saat ini, dalam skala nasional, hari ini juga terjadi hal yang luar biasa, di mana Menteri Kehutanan yang hadir di NTT untuk ada dalam kegiatan menyampaikan maksud Tuhan bagi semua umat manusia, pentingnya merawat alam yang diikuti oleh seluruh provinsi dan diikuti oleh seluruh 310 provinsi secara umum. Semua yang terjadi di saat ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isi. Biarlah dalam segala hal ini membuat kami semakin bersahabat dengan alam dan semakin mencintai alam ini. Teristimewa kami yang ada di atas tanah ini, yang juga ada di antara 10 provinsi yang mengikuti program secara online. Tuhan tuntunlah kami dalam proses. Berkati kami sehingga semua proses kegiatan ini berjalan dalam kehendak Tuhan. Semua yang hadir, baik pejabat, gubernur yang diwakili oleh asisten kedua Bapak Hani, juga dari TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Batalion 751 Friday, dari seluruh elemen masyarakat, OPD di bawah koordinasi Balai Taman Nasional Los. Di atas alam pemberian Tuhan bagi orang-orang lain, bagi orang Papua, tetapi juga bagi setiap orang yang telah terpanggil dalam hidup dan menikmati berkat di atas tanah ini. Terpujilah nama Tuhan, Allah Bapa di surga, yang telah ada bersama dengan kami. Ampun dosa dan salah kami, berkat dari surga, dari Allah Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, tercurah di tempat ini, memberkati kami semua, memberkati alam Papua, memberkati alam Marin, memberkati anak cucu kami, mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
kami mewakili Kementerian Kehutanan menyampaikan salam hormat, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada saat ini. Kami persingkat laporan karena acara dari sambutan seorang Pak Menteri sepertinya harus segera dimulai. Intinya bahwa hari ini tujuannya bagaimana melakukan pemulihan terhadap ekosistem hutan secara nasional dan khususnya selatan. Kita laksanakan lokasinya kami ambil lebih praktis adalah di tempat ini. Karena di tempat ini sebagaimana tadi sudah disampaikan ada kelompok didik rakyat ABR binaan dari Kementerian KMK yang sekarang menjadi Kementerian Kehutanan. Sekaligus Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa ke depan nanti nomenklatur kementerian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup akan sendiri. Hari ini kita melaksanakan kolaborasi. Terima kasih Bapak Kepala Dinas LHK Provinsi Selatan yang selalu menjadi pendamping kami dalam pelaksanaan hari ini. Hari ini yang hadir kurang lebih 200 orang dan bibit yang disiapkan kurang lebih 540. Itu adalah bibit yang jenisnya adalah FPDS, bibit yang dimungkinkan untuk tanam di luar area kawasan hutan. Yaitu jenis bibit buah-buahan sebagai peneduh, buah-buahan, kemudian bibit yang bisa peneduh yang bisa ditanam di lokasi fasilitas umum, fasilitas iman dan seterusnya. Jadi yang dihasilkan oleh kelompok bibit rakyat. Kurang lebih jumlahnya sekitar 540 bibit yang akan kita coba tanam dan kalaupun tidak termuat akan kami ambil lagi bibit yang lain diserahkan kepada kantor, kemudian lingkungan dan tugas sosial yang ada di kamar. Sebagaimana tadi dalam doa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, terima kasih. Itulah visi misi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Visi misi dari instansi yang berkaitan dengan urusan hutan dan kehutanan. Itulah maka kita hadir pada saat ini karena urusan ini adalah urusan kemaslahatan umat, seluruh umat yang membutuhkan ini. Karena kita tahu krisis air, krisis energi sedang berlangsung di seluruh dunia. Oleh karena itu kita harus melakukan upaya bagaimana meningkat. Saya kira itu adalah laporan dari kami dan hari ini kita laksanakan di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Secara khusus para pimpinan OPD Provinsi, OPD Kabupaten, dan Ketua Asisten 2, Ketua Komando Pak Asisten 2, yang mewakili PJ Gubernur hadir pada saat ini. Kita akan terus melaksanakan upaya ini dengan kebersamaan. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan hikmah perlindungan kepada kita kompak terus dan terus melakukan upaya bersama untuk memulihkan Papua Selatan dan seluruh Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari. Semuanya yang saya hormati dan saya kasih. Selamat pagi. Berdiri di mana? Jadinya Pak Gubernur tidak bisa hadir dan Pak Sekda kemarin memberikan perintah
kepada saya atas penghadapan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan untuk saya hadir pada acara kegiatan hari ini penanaman pohon serentak seluruh Indonesia. Jadi kalau saya lihat, saya baca ini lama. Intinya tadi laporan dari pimpinan Balai Taman Nasional Waduk menyatakan bahwa 500 lebih pohon akan ditanam dengan mengikut sertakan 200 orang kurang lebih yang melibatkan semua stakeholder dan elemen masyarakat. Intinya orang kehutanan itu lawannya semua dinas, kementerian dan lembaga. Orang kehutanan ingin tanam pohon, kementerian lembaga yang lain ingin tebang pohon. Dan ini terjadi. Nah, keseimbangan perlu dilakukan. Makanya kita di Papua Selatan, wabil khusus Merauke ini, klaster 3 sudah ditetapkan sebagai program proyek strategis nasional. Klaster 3 wilayah Kalimantan sampai dengan Kalibian. Di Kalibian ke atas Burakan, rencananya regulasi by proses itu ditetapkan sebagai program strategis nasional dengan ketahanan pangan. Tentunya ada space yang dikorbankan, ditebang, kemudian ditanam. Kalau dulu saya sekolah, wajib hukumnya per orang memelihara 2 pohon. 2 pohon, Pak. Dan itu setiap minggu dicek. Kalau mati, ambil risiko. Tanam ulang, ambil hukuman. Nah, kalau hari ini kita tidak tahu siapa yang mau memerintah, siapa yang mau menghukum, dan bagaimana caranya. Tapi yang jelas partisipasi dari kelompok bibit rakyat tadi berkaitan dengan komunitas yang kita tanam, pertama mungkin ada manfaat dari pohon yang kita tanam, atau mungkin dari sisi ekosistem yang lain. Tapi intinya saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan, Wakil Gubernur dan Pak Sekda menyatakan terima kasih pertama kepada seluruh belajar, pimpinan unit di lingkup Kementerian Kehutanan, Kadis Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan, dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini berpartisipasi dalam rangka kegiatan secara nasional seluruh Indonesia yang mungkin terwakili hanya 10 provinsi yang secara online kita akan tatap muka. Kalau itu saya tidak benar-benar berhubung apa berdua ya? Ini siapa yang tadi? Kita kenal. Karena tidak mengenalkan diri. Jadi kalau saya tidak perlu mengenalkan diri, berapa bulan yang lalu kita apel di belakang. Waktu itu tidak ada rumput ini. Yang bersih. Pandangan perusahaan teman-teman itu terlihat. Ini terlihat. Hari ini di belakang kita dia sudah berubah jadi suku. Ada tanaman yang luar biasa sehat. Tadi kita diskusi dengan Kepala SDA tentang tanaman yang kita tahu dia datang dari mana. Yang jelas zaman saya tidak tahu temui, tapi begitu kuat kamu untuk yang peduli yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, yang jaga kebetulan kita kegiatan hari ini masih dalam pengelolaan pemerintah Kabupaten Merauke. Izin Pak Ketua Dewan, Bapak mungkin ingatkan untuk fasilitas yang luar biasa mahal yang dibangun oleh Bapak punya sebelah. Ini bisa kita pelihara baik indoor maupun yang outdoor, supaya tadi kalau ini jadikan satu tempat yang menarik, mungkin ada setiap minggu ada kegiatan-kegiatan, tidak perlu orang mungkin keluarga biaya. Kita libatkan semua pihak, melihat UMKM dan segala macam, ada di sini berpartisipasi, meramaikan, kemudian ini otomatis bisa
berjalan dengan baik. Termasuk pohon yang hari ini datang. Jangan terbalik. Begitu kunjungan datang, dengan datang, segala macam dijual di sini, pohon-pohon. Sering terjadi seperti itu. Lalu itu ketika hari ini kegiatan sedikit banyak ada biaya yang dikeluarkan, termasuk wajib hukumnya kita semua untuk punya tanggung jawab moral dan juga tenaga kita bersama-sama menjaga tentang kelangsungan dan kehidupan apa yang kita tanam. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf jika pimpinan Papua Selatan, Papua Timur dan Pasir dari bersama kita. Saya tidak percaya karena beliau juga mengemban tugas yang lain. Pak Sekda hari ini masih terus memantau tentang besok hari kegiatan kedatangan Bapak Wakil Presiden. Dan itu beliau menganggap cukup untuk mewakili kegiatan. Terima kasih kepada semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang berkuasa memberikan kerahan pikiran, kelapangan dada kita dan juga mengangkat dan tangan kita untuk berbuat yang terbaik demi negara, Papua Selatan dan Merauke yang kita berikan. Terima kasih. Selamat pagi. Segera menyaksikan arahan dari Bapak Menteri. Baik, kita akan menyaksikan arahan dari Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam lestari untuk kita semua. Sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Ahmad Yohan Akansi, anak kami sini. Ibu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Stella, dan juga Profesor PhD Ilmu Politik, jadi nggak jadi Profesor. Nanti diskusi ya, nggak ada lagi. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Kehutanan, Bapak Sulaiman Umar yang hadir dari Bandung secara online, Bapak PJ Gubernur NTT beserta seluruh PJ Gubernur yang hadir secara online di 37 provinsi, Ketua DPRD Provinsi NTT, PJ Wali Kota Kupang beserta seluruh PJ Wali Kota dan Bupati yang hadir di 120 kabupaten kota di Indonesia, Wali Kota Kupang terpilih Bro Dr. Christian Widodo, Bapak Kapolda, mewakili Bapak Danjen serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kata sustainable development itu satu kata yang gampang sekali kita ucapkan, kita artikulasikan, tetapi dalam menjalankannya sungguh tidak gampang atau tidak mudah. Tapi sesungguhnya itulah yang menjadi tujuan kita bersama, di mana pembangunan tak boleh henti, tetapi keberlanjutan yang ditopang oleh alam yang lestari, oleh hutan yang baik, mesti kita dilanjutkan, mesti teruskan. Berapa kali ini banyak isu hoax atau berita yang sepotong yang hadir di media massa kita, baik tentang Pak Presiden Prabowo maupun tentang kami di Kehutanan. Jadi mengatakan kembali bahwa Pak Presiden kita ini adalah seseorang yang sangat peduli terhadap lingkungan hidup. Saya sempat ke Aceh Pakaian, di mana ketika beliau bertemu dengan King Charles di London,
yang mengekspresikan keinginannya untuk menyelamatkan satwa liar di Indonesia, terutama gajah. Kemudian bekerjasama dengan WWF, Pak Prabowo tidak hanya diminta untuk menyerahkan 10.000 hektar tanah miliknya di Takengon sana di Aceh, tapi beliau katakan saya tidak mau 10.000, saya mau 20.000. Untuk apa? Untuk membuat koridor gajah yang sekarang hidup mereka terancam oleh pembangunan. Tapi sekarang Prabowo justru menunjukkan kecintaannya kepada wild animal dengan kemudian menyediakan properti pribadinya untuk membangun koridor gajah di Takengon sana. Saya sudah ke sana bersama dengan WWF dan perwakilan duta besar dari Inggris. Kalau nanti pada bulan April apa yang dicita-citakan oleh King Charles dan WWF Internasional akan tercoba eksekusi dengan baik. Bahkan di rumah beliau di Hambalang sana, Asyik bercerita, tadi beliau bercerita, ada larangan tidak boleh membunuh satu ekor binatang apapun, semut dibiarkan hidup, laba-laba dibiarkan untuk menggantung. Bahkan ada seekor ular kobra yang selalu muncul di satu tempat secara reguler untuk berjemur, dan itu dilarang. Jadi sama sekali, ini juga kembali pemerintah atau pribadi Pak Prabowo sangat mencintai lingkungan, sangat mencintai alam, sangat mencintai kita. Nah, dalam konteks itu, dalam operasionalisasi apa yang kami sebutkan sebagai sustainable development, kami berusaha semaksimal mungkin, sebijak mungkin untuk memastikan pembangunan berjalan, tapi saat bersamaan penjagaan terhadap alam juga baik. Dan ternyata banyak sekali nomenklatur yang memang ada ruang untuk kita memastikan terjadinya sustainable development tersebut. Misalkan ketika ada cita-cita Pak Presiden tentang ketahanan pangan, image dan persepsi yang muncul adalah kita akan serta-merta membuka hutan kita. Ternyata ada opsi-opsi lain yang kita bisa meminimalisir, bahkan mentiadakan deforestasi dengan sebuah nomenklatur yang sudah ada sebenarnya, yaitu hutan cadangan pangan dan energi. Artinya apa? Kita dapat memaksimalkan fungsi hutan, mengutilize hutan yang sudah ada, bahkan merehabilitasi hutan yang ada dengan menanam pohon-pohon. Akan tetapi kita bisa melaksanakan tumpang sari atau agroforestry di mana kita bisa menanam tanaman-tanaman pangan maupun tanaman di istana. Ketika atas Pak Zul melaporkan ke Pak Presiden bahwa impor beras kita pada tahun 2023 misalkan yaitu 3,5 juta ton. Nah, kalau kita memaksimalkan fungsi hutan kita, sekali lagi hutan yang tetap kita jaga, maka kita hijaukan, maka kita bisa menanam apa yang disebut sebagai padi gogos. Ini sebuah tradisi lama yang dimiliki oleh bangsa kita, yaitu menanam padi di lahan kering. Dan penelitian terakhir dari unsur sudah kita coba, kita buktikan bahwa di lahan 1 hektar bisa memproduksi 3,5 ton beras. Artinya apa? Ketika kita cadangkan hutan kita sebesar 1,1 juta saja dengan produksi 3,5 juta ton, dengan produksi 3,5 ton per hektar, maka dengan lahan 1,1 juta hektar kita sudah bisa memproduksi 3,5 juta ton padi, artinya beras, artinya kita tidak perlu impor lagi. Begitu juga aren, sebuah tanaman ajaib yang tumbuh di daerah kita. Data mencatat bahwa kita mengimpor BBM pada tahun 2023 sebesar 24 juta kiloton.
1 hektar aren itu bisa memproduksi 24.000 ton. Kalau kita tanam aren seluas 1.038.000,3 hektar, maka akan memproduksi 24.000 juta kiloton bioetanol, yang artinya kita tidak perlu impor lagi BBM yang menguras banyak biaya, uang pada rakyat yang hanya dibakar demikian saja, yang bahkan menimbulkan polusi. Jadi inilah yang kita sebut sebagai hutang cadangan pangan, energi dan air. Ini penting air yang terkait dengan pangan ini. Hari ini adalah kita memperingati hari penanaman 1 juta pohon yang pernah diinisiasi oleh Pak Presiden Soeharto pada tahun 1993. Ini terkait dengan apa? Ini terkait dengan ketahanan air. Bayangkan bagaimana cita-cita besar untuk swasembada pangan dan energi dapat tercapai kalau sumber air tidak terganggu. Sumber air kita menjadi tercemar, tidak lagi berfungsi dengan baik. Salah satu cara adalah memastikan lahan-lahan kritis kita yang sudah dikenal oleh Pak Hasim di COP29 di Athena ini, sebanyak 12,7 juta yang di kawasan kita sekitar 6,5 juta itu dapat kita tanam kembali. Sekali menanamnya juga kalau bisa sekaligus dengan cara agroforestry, tegakannya tetap tumbuh bahkan baik, tapi dalam prosesnya juga kita tanam tanaman-tanaman yang tanaman pangan yang sangat akan berdampak besar ke depan. Kemarin kami dengan Prospera datang ke salah satu kehutanan sosial yang sudah mulai menanam 30 hektar sorghum. Saya sendiri kurang paham sorghum sampai 2 bulan terakhir dan mulai juga. Ternyata ini dulu pada masanya adalah makanan pokok masyarakat di NTT. Sorghum. Namanya jagung rote. Jadi kan kenapa namanya sorghum? Tidak pakai jagung rote saja, harus kita jawab jagung rote supaya ada nilai lokalnya. Dan luar biasa 1 hektar bisa memproduksi 8 ton. Jadi kalau seandainya bagian dari swasembada pangan, kemarin saya bicara dengan Pak TG Gubernur yang salah satu amanahnya adalah diversifikasi tanaman itu sendiri, pangan itu sendiri. Beras bagi makanan pokok yang sudah belum lanjut, tapi di EPP sorghum, ya, sorghum ini luar biasa. Sekarang yang 30 hektar itu justru banyak yang mati karena hujan. Jadi ini memang tumbuhan yang hidup di daerah kering yang minim air. Nah, saya akan komunikasi dengan Pak Menteri Pertanian. Jadi bagian dari diversifikasi tanaman pangan tersebut adalah menanam sesuatu yang memang secara kultural dipahami dengan baik oleh masyarakat, tapi secara ekologis tidak cocok dengan tanaman tersebut, dengan pangan tersebut. Sagu misalkan di Papua dan di tempat lain. Jadi sekali lagi sustainable development itu sangat mungkin kita lakukan. Ini soal gas dan rem, kapan gas, kapan rem, kira-kira demikian. Termasuk Profesor Stella datang di sini, amanah dari Pak Presiden Prabowo untuk mendirikan SMA Garuda, SMA unggulan seperti Kalimantan. Di Solo, butuh lahan untuk pendidikan pasti. Apakah kita perlu membuka hutan? Bisa iya, bisa tidak. Mulai diputuskan secara bersama-sama dari kebijakan. Tapi ternyata ada nomenklatur juga di Kementerian Perhutanan yang selama ini kurang di-exercise, yaitu KHDP, kawasan hutan dengan tujuan khusus. Artinya apa? Pak Prabowo dan tetap mengimplementasikan cita-cita dia untuk memperbaiki pendidikan nasional kita, terutama di NTT. Tapi kawasan hutannya tidak bisa dijaga. Misalkan rencananya akan dibangun, akan dibuka KHDPK di 25
hektar. Nanti setelah misalnya itu sudah membangunnya 1% saja, yaitu sekitar 2,5 hektar untuk bangunan bersifat produktif. Sisanya akan menjadi bukan desa untuk lab sekaligus anak-anak belajar untuk mengingatkan dengan peringatan kepada NTT, kepada pelajar, kepada dunia, biodiversity NTT di kawasannya. Jadi sekali lagi saya sangat percaya bahwa kita bisa meneruskan pembangunan kita, dan itu bukan satu hal yang bisa dikompromikan. Pembangunan yang harus berhasil, tapi saat bersamaan kita mesti menciptakan strategi baru di mana kita tetap menjaga hutan kita, menjaga lingkungan kita, karena tadi baca doa tadi nampaknya sampai nyindir juga ya, tentang ideologi, tentang bagaimana manusia dipergunakan untuk merusak alam. Kita semua berdoa agar negeri kehutanan bisa menjaga hutan diri juga, saya amin juga. Itu benar itu tidak ada salahnya. Ada apa? Inilah masa depan kita, masa depan anak cucu kita, Indonesia kita eksis. Tidak kebetulan bahwa tanah air itu terdiri dari dua, tanah dan air. Artinya tidak akan ada Indonesia ini tanpa ada tanah yang tentu ada tumbuhan, ada sumber energi yang ada di dalamnya, dan ada air yang juga kita jaga bersama-sama, terutama dengan hari ini ya, kita akan melakukan penanaman serentak 1 juta pohon yang sudah diinisiasi oleh Presiden pada tahun 1993. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Pj Gubernur, Pak Pj Wali Kota, seluruh masyarakat di NTT tahun ini, pada teman-teman Kementerian Perhubungan yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud, kita dapat menjaga alam kita, menjaga hutan kita, tapi hutan juga menjadi pusat dan sentral daripada kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Salve. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua yang ini. Kita semua masih tetap setia untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, kita akan langsung ke agenda kita yang berikut, yaitu pelaksanaan penanaman serentak. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk penanaman serentak ini, sekalian waktu kita untuk penanaman kurang lebih 15 menit. Ini juga mewakili kebun bibit rakyat di Merauke. Masyarakat, silakan bisa nyambung. Salam hormat untuk teman-teman di Merauke. Salam hormat Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari pemerintah Provinsi Papua Selatan
hadir bersama legislatif, unit dari Kementerian Kehutanan dan semua stakeholder Forkopimda hari ini melakukan penanaman serentak jumlah bibit 545 terdiri dari 300 bibit teh, pinang 200 bibit, durian 15 bibit, mangga arum manis 25 bibit, dan nangka 5 bibit. Kami lakukan di halaman parkir Stadion Katalpal pemerintah Kabupaten Merauke, dan alhamdulillah cuaca bersahabat, semua berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung kegiatan penanaman serentak seluruh Indonesia. Kami dari Tanah Datar Bumi Animha, Merauke, Papua Selatan mengucapkan terima kasih. Salam hormat kepada Pak Menteri Kehutanan dan seluruh jajaran kementerian dan mitra terkait Pemda. Terima kasih. Sampai jumpa.